Bos, siapa nih yang ngiler lihat semangkuk makanan berkuah ini? Ada yang bisa tebak ini apa? Ini tuh semur, bos. Di tangan Chef Don Chino, semur bisa naik kelas diolah super kreatif. Gak cuma bisa disantap bersama nasi, tapi juga mie udon khas Jepang. Ide bisnis yang pastinya penarik cuan banget nih, bos. Halo bos, saya Don Chino. Oke, sekarang saya lagi ada di depan restoran saya yang baru aja buka nih, belum lama. Ini yaitu Semuran namanya. Ya, jadi kita cuma menjual menu semur di sini, satu ruko, nggak ada yang lain. Dan dijamin semurnya akan menjadi nyaman di lidah kalian. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Bos, nama Don Chino di jagat perkokian tanah air jelas sangat diperhitungkan. Selama belasan tahun, Doi menjadi chef andalan di kafe terkenal di Jakarta. Don Chino juga seorang konten kreator loh, bos. Kontennya yang gak jauh dari masak-memasak mampu menarik ratusan ribu followers. Nah, kalau semur dijadikan ide bisnis, gimana ceritanya sih, bos? Awalnya gara-gara ngonten. Waktu bikin semur tuh saya pengen coba yang lebih berkuah dan accidentally atau tidak sengaja saya nyari nasi tuh nggak ada. Adanya karbohidrat, waktu itu ada udon sama tok, itu rice cake, Korean rice cake yang ada di kulkas. Ya udahlah, saya pakai aja, saya campurin, lah kok enak nih, tinggal sedikit sentuhan lagi akan jadi dish yang unik menurut saya. Tuh, berawal dari konten, ternyata malah jadi ide bisnis buat Don Chino. Nah, kalau biasanya semur identik dengan potongan kentang dan daging yang direbus bersama racikan rempah dan kecap manis, kalau semur ala Don Chino apa bedanya sih? Benang merahnya tetap kita ambil dari bumbu semur, teknik bikinnya juga teknik bikin semur pada umumnya. Cuman yang membuat ini beda adalah karena ini akan dikombinasikan dengan beberapa karbohidrat seperti mie, udon, rice cake gitu. Saya pengen kuahnya tuh lebih light, jadi lebih rich dari sisi kaldunya aja gitu. Semur memang biasanya disantap bersama nasi. Don menghadirkan 5 pilihan karbohidrat yang bisa disantap bersama semur. Selain nasi, ada mie kuning, udon mie khas Jepang, lalu mie dari tepung beras atau biasa disebut lochupan. Dan satu lagi, tok khas Korea. Don yakin banget nih bos, menu semur yang Doi tawarkan ini bisa diterima pasar. Ya, kita udah pasti berkaca sama beberapa makanan atau restoran lain yang udah buka ya. Nah, sebenarnya kita ada di segmen itu gitu loh. Kita ada di segmen itu dengan gagasan bahwa kita yang ngangkat Indonesian flavor duluan, which is semur gitu ya. Karena semur ini kan sebenarnya makanan warisan zaman Hindia Belanda dulu gitu, yang mana kata semur sendiri berasal dari kata smur, itu yang artinya teknik masak slow cooking gitu loh. Dan menurut saya semur di Semuran ini relate sama beberapa culture sejarah-sejarah di Indonesia. Keyakinan Doi terbukti kok. Gak perlu butuh waktu lama bikin restonya ramai diserbu pecinta kuliner. Semua penasaran sama semur unik bikinan Don Chino. Bos, saat membangun bisnis kuliner bukan cuma menu saja yang dipikirin. Konsep restonya pun wajib jadi perhatian. Itu juga yang dilakukan Bos Don. Don Chino pengen pengunjung bisa menikmati sajian otentik semur dengan nyaman dan penuh kehangatan serasa di rumah. Ya, sesimpel itu sih. Kita cuma pengen feel like home aja gitu loh. Karena memang Semuran ini kan makanan yang, ya makanan rumahan lah gitu loh. Makanan rumahan yang bikin kita merasa nyaman aja. Untuk harga, cukup ramah di kantong. Semangkuk semur mulai dari 30 ribuan saja kok, bos. Menu unik dan berani beda, konsep restonya pun menarik. Nah, kalau lokasi, Don sengaja pilih kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.
Gading Serpong ini udah benar-benar destinasi kuliner juga, orang-orang dari luar, dari Jakarta, Bogor, Bekasi untuk makan ataupun untuk jalan-jalan. Jadi saya rasa kita juga yang tinggal di Gading Serpong harus ambil peran juga dong di sini gitu loh. Soal cuan, Don belum kasih target yang tinggi. Yang jelas dari grand opening sampai sekarang, pengunjungnya terus mengalami peningkatan. Dengan ratusan porsi semur habis terjual setiap harinya, jutaan rupiah udah pasti Doi kantongin, bos. Ketika kita pengen bikin bisnis kan kita juga mikirin orang yang bekerja di dalam gitu loh. Yang bekerja di dalam ya kita pengennya brand ini berkembang, bisa besar, sehingga semua orang yang udah ikut kita dari awal juga ikut merasakan gitu aja sih. Lewat resto spesialis semur, Don Chino berhasil menawarkan konsep yang berbeda. Nggak latah mengikuti bisnis kuliner viral. Terbukti, pengunjung terus berdatangan ke restonya. Cuan mengalir deras dari semangkuk semur unik nan khas. Alright, bos. Jadi dalam berbisnis itu menurut saya kita yang penting konsisten. Konsisten dalam berinovasi, konsisten dalam belajar, dan pastinya konsisten dalam bekerja keras. Supaya bisnis kita bisa terus berkembang dan terus makin maju. Gitu. Jadi apapun itu pokoknya lakukan aja, yang penting cuan, bos. Healing biar nggak pusing? Bisa kok, nggak harus ke pantai, bos. Banyak tawaran lain yang nggak kalah seru. Salah satunya konsep wisata yang satu ini, Jogja Anggur. Sebuah perkebunan anggur yang menawarkan wisata petik anggur langsung dengan berbagai jenis buah anggur dengan rasa yang manis abis. Konsep wisata ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu dan menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ada di Yogyakarta. Halo bos, dalam dunia usaha peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Dari lahan yang sempit, saya bisa mengembangkan menjadi lahan yang luas dalam berkebun anggur. Mau tahu kisahnya lebih lanjut, bisa saksikan di Cuan Bos. Berawal dari hobi tanaman anggur, Danang Priyatmoko berhasil mengembangkan berbagai jenis anggur di lahan tanah hanya seluas 2.000 meter persegi. Kecintaan Danang dengan tanaman anggur dimulai dengan menanam sejumlah pohon di pekarangan rumahnya. Danang melihat potensi yang besar dari hobinya ini, bos. Doi pun fokus dan membuat gebrakan. Memilih buah anggur saya dulu awal budaya karena berawal dari hobi aja mas dulu. Jadi dulu kan persepsinya anggur itu tidak bisa berbuah di Indonesia. Pak, kayaknya aku tertarik deh buat belajar nanam buah anggurnya. Soalnya ini manis-manis banget. Bapak gimana caranya? Oh boleh mbak, iya Boleh. bisa nanti saya ajarkan. Iya bisa boleh. Terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta, pohon anggur yang lebat menjadi daya tarik untuk wisatawan yang datang, bos. Pengunjung bebas mencoba buah anggur dan memetik langsung dari pohonnya. Dulu awalnya saya tentu saja juga menanam cuma sebatas 1 atau 2 pohon aja. Jadi 1 atau 2 pohon yang saya tanam di depan rumah. Dulu waktu itu sekitar 9 tahun yang lalu saya memulai dari usaha budaya anggur ini. Budidaya anggur ini menjadi ladang cuan buat Danang dan menjadi salah satu produk unggulan. Hampir setiap hari ada saja wisatawan yang datang dari dalam dan luar kota Jogja untuk mencoba langsung wisata anggur di sini. Bos, batang anggur di kebun ini besar-besar ya, padahal umurnya baru 1,5 tahun ya. Jadi anggur itu ketika ditanam dia bisa produktif sampai puluhan tahun. Jadi kuncinya adalah dengan perawatan, dan anggur itu sebetulnya sangat cocok di iklim tropis seperti di Indonesia. Buah anggur sejatinya bukan buah khas Indonesia. Namun di tangan Danang, anggur bisa tumbuh subur dan menjadi salah satu peluang usaha yang menggiurkan. Dulu awal saya tanam itu cuma ada punya beberapa jenis ya, 1-10 jenis. Tapi karena saya juga kolektor, jadi saya juga hobi dan mempunyai kesenangan di bidang anggur. Saya dengan teman-teman itu
mengembangkan banyak jenis. Jadi jenis-jenis itu kita impor dari negaranya langsung. Saya mempunyai lebih dari 100 jenis sekarang. Untuk konsep perkebunan dibuat dengan sistem greenhouse agar terlindung dari hujan. Semakin panas suhu, semakin bagus untuk dijadikan tempat budidaya buah anggur. Hanya kalau pas musim hujan, kita harus mengantisipasinya dengan memberi atap atau naungan atap UV atau greenhouse biar tidak terkena air hujan sehingga bunga-bunga atau buah ini terlindung dan tidak mudah pecah atau rontok. Memang aman ya bos, makan anggur langsung dari pohonnya. Nah bos, ini anggur kami di kebun kami ini. Kita karena pakai greenhouse jadi nggak pakai pestisida ya. Jadi ketika tamu langsung makan di sini, dia buahnya sangat aman karena kandungan pestisidanya tidak ada. Perawatan pohon anggur ternyata tidak terlalu ribet. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan. Pertama, yaitu suhu bos. Pastikan suhu untuk menanam buah anggur panas. Kedua, tidak terkena air hujan karena akan membuat calon buah anggur berguguran. Ketiga, pastikan konsistensi baik dalam hal perawatan dan pengelolaan. Pohon anggur bisa menghasilkan buah dengan baik, dengan masa panen lebih dari 1 kali dalam setahun. Untuk masa panen anggur itu rata-rata 2-3 kali dalam 1 tahun. Nah uniknya juga untuk anggur itu tidak mengenal musim. Jadi anggur itu bisa berbuah ketika yang bikin musim yang punya. Pohon anggur yang sudah mulai merambat harus disematkan di antara tali temali bos untuk merangsang penyebaran buah anggur secara merata. Nah ini namanya diikat mbak, atau kita ikatnya pakai tape tool ya. Tujuannya nanti biar ranting ini terarah, biar dia kena matahari dan tidak bertumpuk mbak bunganya. Gitu, Pak. Jadi pertumbuhan bunganya nanti Dia jadi kejar cahaya matahari ya Pak ya? Iya, pertumbuhan bunganya jadi bagus. Saya boleh nyobain nggak Pak? Oh boleh mbak, kalau mau bantuin silakan. Oke. Ya. Untuk bisa ikut dalam wisata petik anggur ini, pengunjung dikenakan biaya Rp100.000 per kilogramnya bos. Lumayan menjanjikan ya bos. Boleh dong Pak dibisikin berapa penghasilannya dalam sekali panen. Hihihi. Dalam satu musim panen itu nyampe puluhan juta ya omsetnya ya. Jadi buah-buah anggur di sini ketika saya iklankan ketika musim panen itu langsung diserbu pengunjung. Wadidaw, sekali panen bisa sampai puluhan juta bos. Mantap. Gak cuma fokus di budidaya anggur saja, Danang juga mengembangkan usahanya dengan menjual bibit anggur. Untuk jenisnya pun juga gak kalah banyak bos. Untuk pembibitannya, Danang menggunakan teknik okulasi bos. Okulasi adalah proses penyilangan antara anggur impor dengan anggur lokal yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas anggur yang bagus sesuai dengan kondisi alam tropis. Sebetulnya anggur itu bisa ditanam di mana saja. Jadi faktor basicnya itu yang terpenting adalah perawatan ya. Kalau mau perawatannya itu sangat gampang, teman-teman bisa menanam anggur di bawah greenhouse. Karena apa? Anggur itu ada sedikit mempunyai kelemahan, itu dia tidak tahan dengan kelembaban udara di iklim tropis. Bibit-bibit anggur ini bisa dikirim keluar kota bos, dengan kisaran harga mulai dari Rp130.000 untuk 1 bibit. Melihat kesuksesan budidaya anggurnya, Danang nggak mau berpuas diri bos. Doi mau melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar. Ekspansi ke depan karena ini omsetnya surplus ya, ibaratnya omsetnya itu sangat menguntungkan atau sangat cuan sekali. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan ke sektor kebun ini yang lebih besar. Jadi nanti kebunnya insya Allah mau diperbesar dengan dipadukan konsep wisata atau kafe atau nanti ada wahana permainan. Gimana? Keren gak bos? Selalu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencari cuan dan mengembangkan usaha agar lebih sustainable di masa depan. Nah dalam usaha itu ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama senangi dulu, yang kedua percaya, yang ketiga lakukan. Kalau ketiga prinsip itu udah kita terapkan, pastinya bisnis kita akan berkembang dan pastinya cuan bos.
Bos-bos, siapa bilang bisnis ikan harus punya kapal dan gudang gede? Justru dari dapur rumah, bos yang satu ini sukses ngirim ikan segar dan juga olahannya ke seluruh Indonesia. Halo bos, saya Ifta Bintan, owner dari Lauku Ikan, supplier ikan bisa kirim ke seluruh Indonesia dalam keadaan tetap fresh. Mau tahu gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Mantan pramugari yang satu ini justru nemuin ladang cuan baru saat penerbangan sedang sepi, bos. Jadi pas waktu pandemi itu apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Memang kebetulan suami itu suka banget sama ikan. Aku sering banget pulang ke Lampung, kemudian bikin story, nelayan-nelayan lagi minggir bawa ikan. Oh enak ya, seger banget sih tak gitu. Akhirnya bawain dong coba. Kita coba bawain, terus banyak yang pada suka. Dari cerita iseng bawa ikan segar dari Lampung ke rumahnya di Tangerang Selatan, bisnis Bintan pun pelan-pelan mulai tumbuh. Awalnya aku buka just tip, aku bawa ke sini, aku jualin. Dari awalnya cuman freezer kecil 300 liter tuh, aku penuhin. Terus kok cepet ya habis, ternyata banyak loh yang suka ikan, gak cuman keluarga kita aja. Lama-kelamaan, udah deh kita beli freezer yang lebih besar, terus kita beli alat-alat yang diperlukan. Dari freezer mini di rumah, jadi gudang penyimpanan ikan segar yang kirimannya sampai seluruh Indonesia. Sekarang misi Doi nggak cuma jualan ikan, tapi juga ngenalin ke masyarakat kalau ikan segar itu nggak serumit dan seamis yang dikira. Aku cuman pengen orang-orang tuh kenal ikan nih, seperti aku dulu. Aku dulu tuh nggak suka ikan karena ikan tuh amis loh, banyak tulangnya loh, susah loh ngolahnya gitu. Tapi ternyata enggak, ketika aku udah bisa menikmatin ikan, ikan itu enak loh, banyak rasanya doh. Ada ikan kembung, ikan kerapu, ada ikan kakap, itu semua beda tekstur, beda rasa. Ternyata manfaatnya tuh besar banget. Misi besar Bintan ini jelas Doi barengin dengan jaga kualitas. Bintan paham banget nih gimana menghadirkan ikan berkualitas dari nelayan sampai ke tangan konsumen. Saya selalu pastikan ikan-ikan yang saya beli itu adalah ikan-ikan dari nelayan harian. Kemudian dari nelayan itu untuk sampai ke gudang kita, sampai proses selesai itu tidak boleh lebih dari 4 jam dengan suhu yang saya sudah kontrol gitu. Proses cepat dan suhu yang terkontrol ini jadi kunci utama dalam bisnis ikan beku. Bahkan nih bos, Bintan selalu terapin sistem 4 jam dari laut ke freezer, supaya nutrisi, warna, dan tekstur daging ikan tetap terjaga. Pokoknya saya mau menjaga kualitas ikan ini tidak turun terlalu banyak gitu. Jadi misal dari kita dapat ikan ini langsung masuk ke gudang, itu harus segera diproses, nggak boleh ditahan sampai nanti dulu deh, nggak bisa. Jadi saya mau itu langsung diproses, kemudian langsung dikemas vakum dan dibekukan. Kalau ke pasar itu kan dari proses dari nelayan ke tengkulak dulu, mohon maaf nanti baru kita diantar ke pasar, mungkin pasarnya baru datang tengah malam untuk dijual besok pagi, kan beda lagi. Setelah dibersihkan, ikan langsung dikemas dengan teknologi vakum sealing, lalu masuk ke freezer bersuhu minus 20 derajat Celcius. Metode ini bikin ikan bisa tahan berbulan-bulan dan gak akan ngurangin rasa segar alaminya meski tanpa pengawet. Bos, gak cuma jual ikan beku segar siap masak. Bintan juga terima pesanan produk olahan seperti nugget, siomay, hingga kaki naga ikan. Semua dibikin dari daging ikan pilihan, tanpa bahan pengawet, dan disiapkan sesuai standar permintaan klien. Kalau untuk catering-catering biasanya permintaan, Mbak bisa bikinin nugget nggak? Atau misal bisa bikinin kaki naga nggak? Atau bisa bikinin siomay nggak? Oh iya, paling saya akan ajukan nih resep saya seperti ini. Approve nggak? Kalau mereka approve, baru saya kirimin sampel, mereka oke, baru kita produksi. Jadi, setiap produk yang keluar dari dapur selalu melalui proses test and approval dulu, bos. Benar-benar dites sama pembeli besar sebelum diproduksi massal.
Nah bos, Lauku Ikan tidak hanya menjual frozen fish-nya aja, kita juga menerima request untuk makanan olahan. Seperti kali ini, kita lagi buat nugget ikan. Bos, nugget ikan bikinan Bintan ini juga dipesan untuk program Makan Bergizi Gratis alias MBG loh. Program ini memang mendorong usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan bergizi, yang artinya produsen seperti Lauku Ikan bisa masuk sebagai pemasok unggulan. Waktu pertama order itu langsung ribuan pack, Mbak. Maksudnya ribuan slice ya. Terus saya bilang, aduh nggak berani nih kalau via marketplace, bisa nggak kita ketemu dulu, kemudian kita ngobrol ini untuk kemana, untuk di mana. Pada akhirnya saya datang ke dapur tersebut, baru tahu kalau itu adalah dapur MBG. Terus kebetulan ya udah saya bawain sampel deh, karena ordernya memang ribuan potong. Mereka coba, mereka approve, baru kirim barang. Dari sana, Bintan mulai dapat kelompok pelanggan baru, mulai dari program nasional hingga reseller-reseller di berbagai kota. Kalau secara online, kita penjualan itu lewat marketplace sebagian, dan untuk reseller-reseller kita lewat WhatsApp ke admin. Kali pengiriman minimal di 30 kilo, karena ekspedisi yang bisa kirim ikan atau makanan beku itu biasanya satu box itu di 25-30 kilo. Itu by request aja sih Mbak, biasanya saya batasin untuk satu kota hanya satu reseller untuk meminimalisir kayak biar nggak bersaing nih, atau misal mereka biar yang ini jual harga berbeda kan kita nggak tahu ya. Tetap saya biasanya batasin satu kota, satu atau dua, atau misal dua tapi ya agak jauhan. Setiap pengiriman pasti dengan ekspedisi berkapasitas frozen food. Dan satu kota cuma boleh satu reseller supaya pasar tetap terjaga dan harga tidak bentrok. Dalam volume penjualan sebesar itu, nggak heran ya bos, kalau omset yang dikantongi Bintan bisa sampai ratusan juta rupiah. Dari ikan beku, olahan daging ikan seperti nugget, teri nasi basah jadi produk andalan yang laris manis dibeli customer loh bos. Best sellernya Lauku Ikan itu ada di teri nasi basah Mbak. Teri nasi basah ini biasanya untuk MPASI, untuk makanan pendamping ASI ya. Karena kandungan kalsium teri nasi basah ini 7 kali lebih besar daripada susu sapi per 100 gramnya. Jadi waktu awal kenapa kita jadi bisa best seller Mas, karena jarang banget yang menjual teri nasi basah ini. Biasanya kan udah dikeringkan, diasinkan yang ada di pasar-pasar itu loh Mbak. Tapi kalau yang ini kan enggak, saya benar-benar fresh dari nelayan, kemudian kita cuci pakai air es, kita cuci bersih, baru kita kemas, terus kita bekukan. Ikan kecil yang biasanya ditemui dalam keadaan kering, di tangan Bintan diolah dan dikemas dalam kondisi segar tanpa pengawet. Jadi rasa asli ikan masih terjaga dan nilai gizinya tetap tinggi bos. Bos, mulai dari dapur rumah sampai jadi pemasok makanan bergizi nasional, Bintan kasih bukti nih, kalau bisnis dengan kejujuran dan kualitas yang terus dijaga, selalu punya peluang buat tumbuh besar tanpa harus kehilangan rasa aslinya. Nah bos, aku ada tips nih buat teman-teman yang mau mulai usaha dari rumah. Yang pertama, kamu harus tahu nih produk apa yang akan kamu jual. Yang kedua, harus konsisten walaupun kita hanya jualan dari rumah. Dan yang paling penting adalah cuan bos. Bos-bos, Ming Cuan mau kulik lagi nih bisnis penuh cuan di Damaskus, Suriah. Lewat kedai ini, pemiliknya Abu Syakir berhasil panen cuan selama 72 tahun loh bos. Bahkan berkat doi, usaha sejenis pun tumbuh subur di Suriah. Ya, ini dia bos, kedai jus pisang susu atau warga setempat menyebutnya koktail. أنا اسمي أبو شاكر
صاحب محل عصير بسوريا مدينة دمشق. وأهلا وسهلا فيكم بسوريا أنتم، وأنا أتمنى يوم من الأيام أطلع على إندونيسيا كمان. Bos, di kota Damaskus, kedai jus pisang menjalar di mana-mana. Dalam satu distrik saja bisa ada 3-4 kedai jus pisang. Dan yang paling terkenal, kedai jus pisang milik Abu Syakir. Gimana enggak? Abu Syakir adalah orang pertama yang mengenalkan minuman ini di Suriah dan menjadikannya ladang usaha dengan cuan yang menggiurkan. بلشت المصلحة بسنة 1953. الحمد لله أصلت ولا يزال لحد اللحظة هاي أصلا. وكان الأسعار رخيصة كثير يعني الكاسة اللي بيشرب فيها لوحدك عصير بيشرب فيها شهر كامل. وكل ما لي يعني اتطور بالمصلحة، يعني أنا افتكر شغلات كثير والحمد لله لا يزال لحد اللحظة هاي. Selama 72 tahun bisnisnya berjalan, banyak yang sudah dilewati, termasuk cara membuat jus pisang yang beralih dari manual ke alat listrik modern. وأنا في شغلات أنا يعني ابتكرتها. كان من أول يدوي، يعني يدوي، يعني ما كان في كهربائيات بلوك. معي جربت أول مكنة وثاني مرة وثالث، يعني ثالث مرة، يعني كل شهر زمان كل شهرين جيب شغلة جديدة يعني. Penasaran kan bos, gimana sih jus pisang ini dibikin? Buah pisang yang dipakai jelas harus yang matang, lalu wajib dibekukan terlebih dulu sebelum dihaluskan bersama susu dan gula. Oh iya, resep minumannya ini nggak cuma dimiliki Abu Syakir loh. Doi sudah melatih banyak pegawainya supaya bisa menghasilkan rasa jus seenak yang Doi buat. Bahkan nih bos, banyak mantan pekerjanya yang sekarang sudah punya kedai jus sendiri loh. لأنه ما كان في حدا غيري، وبعض اللي هلا فاتحين كانوا يشتغلوا عندي، يعني اشتغلت عندي هون وعلمتهم هون والحمد لله. Seiring waktu, banyak kedai jus yang mulai berinovasi. Mereka menambahkan stroberi beku, krim coklat, kistah, dan juga madu. Tapi kata Abu Syakir, cita rasa aslinya tetap ada di campuran pisang dan susu yang dingin. Meski sudah menjamur di Damaskus, kedai milik Abu Syakir tetap jadi pilihan pertama banyak orang. Saat musim panas, 2000 gelas jus pisang bisa habis dijual setiap harinya loh bos. أيامات القديمة شي 300 كاسة 400 كاسة على والرزاق هو الله يعني على الرزاق. والصيف أكثر والشتاء أقل. يعني الصيف بكون جو كل حاجة. Harganya pun ramah di kantong bos. Mulai dari 10.000 lira Suriah atau Rp13.000 untuk gelas kecil. Dan 20.000 lira Suriah atau Rp25.000 untuk gelas besar. Bisa dihitung sendiri tuh bos omsetnya. Ini yang namanya panen cuan di Suriah. Mau tahu nggak bos, rahasia lain dari sukses bisnis Abu Syakir? ما بحسن أترك الصلاة نهائيا لأنه بالقرآن الكريم الحمد لله رب العالمين بسورة الزاريات ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. مو خلقتكم بس تشتغلوا على الحل وتعبدوا رب العالمين. Semua bermula dari disiplin beribadah. Gak cuma itu bos, saat ini Abu Syakir juga sudah menyiapkan anak-anaknya buat ngelanjutin bisnisnya ini. وكمان أولادي بنفس الوقت خليتهم يدرسوا يتعلموا معهم كلهم معهم شهادات يعني ويطلع بإيدهم بأي لحظة يتوظفوا وين الشهادة تبعهم. والحمد لله بيخلصوا كلهم معهم شهادات وكلهم موظفين وبيخلصوا وظيفة طبعا بيجوا لعندي. لا هو أي واحد إن كان مؤنث وكان مذكر حتى البنات كمان. إذا رحت أنا هن بيستلموا قيادة. Dari sebuah minuman sederhana, Abu Syakir ngebuktiin kalau kesuksesan datang dari disiplin, tekun, dan kecintaan terhadap usaha.
Dan siapa tahu, kisah bisnis jus pisang legendaris Abu Syakir bisa jadi inspirasi bisnis bos-bos di tanah air. Yang penting, cuan bos!